Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Tauhid transformatif. Pada kesempatan ini, saya memberikan kepada teman untuk mempresentasikan hasil kelompok. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fianti Dharma Putri. Nama saya Anggun Rifka Pertiwi. Nama saya Jislina Nogo Kabelan. Selanjutnya. Tauhid dan perubahan sosial. Tauhid secara bahasa berarti pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Abduh mengatakan bahwa tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, yaitu tentang sifat-sifat yang wajib tetap ada apa adanya, sifat yang boleh disematkan padanya, dan sifat-sifat yang wajib dilenyapkan darinya. Secara istilah, tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Macam-macam tauhid. Pertama, tauhid yang berhubungan dengan ketuhanan. Yang kedua, tauhid yang berhubungan dengan sifat Allah yang Maha Memelihara. Yang ketiga, tauhid yang berhubungan dengan kesempurnaan sifat Allah. Yang keempat, tauhid yang berhubungan dengan kekuasaan Allah. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah hal yang tidak bisa dihindari dari kehidupan bermasyarakat, karena manusia merupakan makhluk sosial, berbudi, dan selalu merasa tidak puas. Perubahan dalam masyarakat akan terus terjadi. Meski demikian, kadang ditemukan pula masyarakat statis yang perubahan di lingkungannya berjalan lebih lambat. Ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama, perubahan selalu terjadi, baik secara lambat maupun cepat. Yang kedua, perubahan di lembaga sosial tertentu akan diikuti perubahan di lembaga-lembaga lain. Yang ketiga, perubahan yang berlangsung cepat. Biasanya mengakibatkan disorganisasi di masyarakat. Meski kemudian akan terjadi penyesuaian atau adaptasi. Yang keempat, ada aspek timbal balik yang kuat antara perubahan pada aspek kebendaan dan spiritual. Saya. Ya. Tauhid sosial adalah gagasan fundamental yang dilontarkan oleh Profesor Amin Rais Paragema Tauhid yang mengajarkan bagaimana orang bertauhid murni berdampak pada perubahan sosial dan memihak kepada kaum lemah yang menjadikan korban ketidakadilan. Dasar-dasar ajaran sosial Islam yang dapat dipandang sebagai ajaran fundamental dapat ditemukan dalam beberapa argumen berikut. Pertama, Islam selalu mempertahukan antara kesalahan yang bersifat religius dengan kesalehan yang bersifat sosial. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan sosial begitu banyak daripada ayat Al-Quran daripada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah ibadah ritual individu. Al-Quran misalnya membuat kriteria orang yang berdakwah al-muqtadim, yaitu di samping beriman kepada yang gaib, kitab hari akhirat dan mendirikan sholat. Hadits senada diriwatkan oleh Ahmad bahwa orang yang beriman adalah orang yang memberikan keamanan kepada manusia dan seorang muslim adalah orang yang memberikan keselamatan kepada kaum muslim yang lain dengan lisan dan tangannya, diplomasi dan kekuasaan. Bisa. Implementasi tauhid sosial. Konsep awal dari tauhid adalah menempatkan Allah sebagai Rabb. Allah telah menciptakan alam semesta sebagai Kholik.
pencipta dan kita adalah makhluk yang diciptakan, sehingga manusia harus tunduk kepada penciptanya. Konsep ini merupakan konsep paling pokok dalam akidah, sehingga jika seseorang belum mengimani hal ini, tidak dapat dianggap sebagai seorang muslim yang lurus. Akan tetapi, konsep tauhid dalam tataran yang lebih luas tidak cukup hanya dengan membenarkan bahwa Allah itu Maha Esa. Tauhid sejatinya memerlukan manifestasi dalam realitas empiris. Salah satu aplikasi sosial adalah tidak adanya peramal dan dukun. Artinya, kita hanya percaya bahwa Allah lah yang bisa memberikan pertolongan, bukan dukun dan bukan pula peramal. Karena jika kita tidak berpikir demikian, maka berarti kita telah menduakan Dia yang sebagai yang maha memberikan pertolongan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ore.